Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Nur Hafizah ST MPD, yang terhormat Ibu Wahdah Revia Rafianti SSN MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Aplikasi Komputer 1 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan sistem pembelajaran walaupun secara daring. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6, yaitu Eliza Nurlianti, Meutia Elwi Amalia Nur, Muhammad Ferdiansyah, dan saya sendiri Nadia Putri, Nur Hidayah, dan Rida Rizkia. Baik, langsung saja kita simak materi yang akan dipaparkan oleh para penyaji dengan tema Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan aplikasinya untuk anak sekolah dasar selama pandemi COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferdiansyah dengan NIM 2010 1251 10009. Saya di sini akan menjelaskan pengertian dari teknologi informasi dan komunikasi atau disebut juga dengan TIK. Secara terminologi atau secara bahasa, pengertian teknologi informasi dan komunikasi adalah suatu proses dalam menyampaikan informasi melalui pengolahan data yang melibatkan pengiriman dan penerimaan informasi dengan menggunakan simbol-simbol tertentu. Dalam hal ini, teknologi informasi dan komunikasi melibatkan teknologi, rekayasa, dan teknik tertentu dalam mengendalikan, memproses, dan menggunakan informasi, serta hubungan antara manusia dengan perangkat komputer dalam berbagai kegiatan, baik itu kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, kegiatan budaya, dan lain sebagainya. Ada terdapat dua aspek dalam kegiatan teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama yaitu teknologi informasi. Apa sih itu teknologi informasi? Teknologi informasi atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan sebagai istilah information technology, adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, atau menyebarkan informasi. Yang kedua yaitu teknologi komunikasi, yaitu adalah peralatan perangkat keras atau hardware dalam sebuah struktur organisasi yang mengandung nilai-nilai sosial yang memungkinkan setiap individu mengumpulkan, memproses, dan saling tukar-menukar informasi dengan individu-individu lainnya. Baik, selanjutnya yaitu tentang penurut pendapat para ahli mengenai teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama yaitu pendapat ahli menurut Anata Sanai. Anata Sanai mendefinisikan bahwa teknologi informasi dan komunikasi adalah suatu alat yang digunakan oleh manusia untuk mendapatkan informasi pengetahuan dari orang lain. Yang kedua yaitu menurut Eric Dessen mendefinisikan bahwa teknologi informasi adalah kebutuhan manusia dalam melakukan proses mengambil dan memindahkan, mengolah dan memproses suatu informasi dalam konteks sosial yang menguntungkan diri sendiri dan masyarakat secara keseluruhan. Yang ketiga, menurut pendapat ahli Puskurdiknas Indonesia mendefinisikan bahwa teknologi informasi dan komunikasi adalah suatu rangkaian struktur yang saling berkaitan antara satu dengan sama lain, di mana di dalamnya terdapat aktivitas, proses kelola, manipulasi, dan transfer data maupun informasi dari suatu media yang lainnya. Empat yaitu dari William E. Sawyer. Menurut William E. Sawyer mendefinisikan bahwa teknologi informasi dan komunikasi adalah sebuah struktur dari teknologi yang memadukan perangkat keras seperti komputer dengan jaringan komunikasi berkekuatan tinggi untuk memberi file, data, video maupun suara. Jaringan ini bisa disebut juga sebagai internet. Sekian dan demikian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Rizkia. Saya akan menjelaskan tentang tujuan dari teknologi informasi dan komunikasi. Tujuan teknologi informasi adalah untuk memecahkan suatu masalah, membuka kreativitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan. Jika dapat dikatakan karena dibutuhkannya pemecahan masalah, membuka kreativitas dan efisiensi manusia dalam melakukan pekerjaan menjadi penyebab atau acuan diciptakannya teknologi informasi. Dengan adanya teknologi informasi membuat pekerjaan manusia menjadi lebih mudah dan efisien. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muti Elia Melianur dengan nomor absen 24. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dari teknologi komunikasi dan informasi. Fungsi dari teknologi informasi dan komunikasi ada 3 yang digunakan dalam pembelajaran. Yang pertama, teknologi sebagai alat. Dalam hal ini, TIK digunakan sebagai alat bantu pengguna atau siswa dalam hal membantu pembelajaran. Yang kedua, teknologi sebagai pengetahuan. Dalam hal ini, teknologi berfungsi sebagai disiplin ilmu dan bahan yang digunakan siswa untuk membantu pembelajaran. Yang ketiga, teknologi sebagai alat dan bahan bantu pembelajaran. Sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah dengan NIM 20 10 12 52 236. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat dari teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Nah, sebenarnya banyak manfaat atau keuntungan yang kita dapatkan dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi ini yang serba memerlukan kecanggihan dan modernisasi agar tidak ketinggalan baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Nah, berikut ini ada beberapa manfaat dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama itu adalah meningkatkan produktivitas. Nah, manfaat TIK dalam peningkatan produktivitas itu sangat dirasakan oleh masyarakat secara umum. Nah, sebagai contoh, para pekerja itu dapat mengirimkan hasil pekerjaannya kepada atasan atau koleganya itu melalui email, di mana prosesnya itu lebih cepat dan lebih aman dan juga bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Nah, yang kedua itu sarana komunikasi. Cara berkomunikasi antar manusia itu telah mengalami beberapa perubahan dari waktu ke waktu. Jika dulu itu surat merupakan cara berkomunikasi yang banyak dilakukan. Namun saat ini sarana berkomunikasi itu sudah menggunakan email, ponsel, dan media sosial lainnya. Nah, selain itu digunakan untuk saling bertukar informasi sehingga penggunanya itu memiliki kemudahan dalam mengakses informasi baik melalui perangkat mobile maupun komputer. Nah, selain itu pengguna internet pun dapat saling bertukar informasi satu sama lainnya sehingga masing-masing orang itu dapat menambah pengetahuannya. Jadi bisa digunakan berkomunikasi dalam jarak jauh. Yang ketiga itu menghemat biaya. Teknologi informasi dan komunikasi saat ini itu mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Berbagai informasi dapat diakses secara gratis dan berkomunikasi dengan orang lain pun menjadi lebih mudah dengan menggunakan internet dan perangkat mobile atau komputer. Dan yang keempat itu adalah menjadi sarana untuk proses pembelajaran yang praktis namun sekaligus memberi pengetahuan tentang teknologi sehingga mengurangi gaptek pada seseorang.
Nah, jika dahulu itu media informasi dan pembelajaran itu hanya dari media cetak seperti buku, majalah, dan surat kabar. Nah, namun saat ini media tersebut telah banyak digantikan oleh internet yang dapat mengakses informasi dan artikel website, e-book, video, dan bentuk informasi lainnya dengan mudah. Jadi, perkembangan informasi dan komunikasi itu sangat bermanfaat bagi kehidupan di era globalisasi ini, dan kita harus pandai-pandai untuk memilih informasi tersebut. Nah, sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi selanjutnya, yaitu tentang faktor penghambat dalam pengaplikasian teknologi informasi dan komunikasi. Adapun hambatan pengaplikasian teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan adalah 1. Ketidaksiapan sumber daya manusia untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran. Yang kedua, sarana prasarana yang belum memadai, terutama untuk sekolah-sekolah yang berlokasi di pelosok. Yang ketiga yaitu belum meratanya infrastruktur yang mendukung penerapan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan. Materi selanjutnya tentang peranan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia. Peranan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pendidikan di Indonesia. 1. Sebagai infrastruktur pembelajaran. Yang kedua, sebagai sumber bahan ajar. Yang ketiga, sebagai alat bantu dan fasilitas pembelajaran. Yang keempat, sebagai skill dan kompetensi. Yang kelima, sebagai sumber informasi penelitian. Yang keenam, sebagai media konsultasi. Yang ketujuh, sebagai media belajar online. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri dengan NIM 20 10 12 52 240. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang mengaplikasikan teknologi informasi dan komunikasi kepada anak sekolah dasar saat pandemi COVID-19. Nah, jika kita lihat dari perkembangan zaman saat ini, maka segala aspek kehidupan tidak lepas dari teknologi informasi dan komunikasi. Guru pun juga dituntut untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran ataupun pendidikan. Hal ini telah tertuang dalam Permendikbud nomor 37 tahun 2018 pasal 2A ayat 1. Apalagi proses pendidikan di tengah wabah COVID-19 yang mengharuskan seseorang untuk bisa menjaga jarak amannya, tidak sering keluar ke tempat keramaian. Sehingga teknologi informasi dan komunikasi inilah yang menjadi alat bantuan untuk mempermudah kita menjalankan proses pendidikan, seperti mengirim data ke pusat dan lain sebagainya. Saat pandemi COVID-19 ini pun, sekolah dasar telah menggunakan sistem teknologi informasi dan komunikasi. Siswa bersama dengan gurunya bisa menggunakan beberapa aplikasi seperti Google Classroom, Google Meet, dan lain-lain yang digunakan untuk mengirim tugas ataupun mengadakan pertemuan secara daring. Sehingga dengan begitu sistem pembelajaran tetap terlaksana walaupun pada saat COVID-19 seperti ini yang menyebabkan guru maupun siswanya tidak dapat belajar secara langsung di sekolah. Demikian tadi paparan materi tentang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi untuk anak sekolah dasar selama pandemi COVID-19. Sehingga kita dapat menarik kesimpulan bahwa teknologi informasi dan komunikasi adalah suatu proses dalam penyampaian informasi melalui pengolahan data yang melibatkan pengiriman dan penerimaan informasi dengan simbol-simbol tertentu, di mana teknologi informasi dan komunikasi mempunyai dampak positif dan dampak negatif dalam aspek kehidupan, sehingga diperlukan kebijaksanaan dalam pemanfaatannya. Kami selaku penyaji memohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pendengar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.